Bab 803. Kalau sudah selesai bicara maka pergi sana. Setelah George Kiao masuk ke dalam, dia langsung menuju ke dapur dengan merasa senang. Wah, apakah hari ini makan sup ikan lagi? Enak sekali. Golden Ye yang masih belum masuk ke dalam. Dia memberikan tatapan mata yang membunuh kepada George Kiao. Kenapa dulu dia tidak begitu merasa kalau George Kiao ini begitu menyebalkan? Cih, sepertinya dia benar-benar gatal. Tiba-tiba, Golden Ye teringat sesuatu, lalu dia mengeluarkan ponselnya. Kakak ipar. George Kiao mengambil kesempatan masuk ke dapur saat Golden Ye masih berada di luar, lalu berkata dengan suara kecil, kenapa Goldie bisa berada di sini? Audrey Han, dia sudah ikut kemari semenjak pulang kerja, dia bilang ingin mengambil pakaian yang ketinggalan kemarin. Oh. Alasan ini membuat George Kiao tidak tahan untuk menggerutkan keningnya, pakaian kemarin. Apa dia sendiri yang mengatakan ingin ambil sendiri kemari? Iya. Audrey Han menganggukkan kepala. Kamu percaya? George Kiao berjalan kemari lalu bertanya kepadanya sambil memicingkan matanya. Kenapa? Audrey Han melihat ke arah George Kiao yang datang kemari dengan bingung. Kemarin dia bilang pakaian dia sangat mahal, jadi tentu saja mau datang ambil sendiri. Tentu saja Audrey Han tidak beritahu George Kiao kalau pakaian dalam dirinya tergantung pada setelannya. Hal ini lebih baik cukup diketahui oleh dia dan Golden Ye saja. George Kiao langsung salah paham saat mendengar ini, lalu tertawa berkata, sangat mahal. Seorang penerus Yuchis Corp bisa bilang sangat mahal. Kakak ipar, kamu ini benar-benar terlalu polos. Melihat Audrey yang masih melihatnya, George Kiao pun berkata, aku rasa dia itu sengaja cari alasan untuk minta makanan. Aku baru pertama kali menyadari, ternyata Goldie itu orang seperti itu. Jelas-jelas dia ingin datang kemari untuk bersama dengan Audrey, tapi dia malah mencari sebuah alasan seperti ini. Jika dibandingkan dengan George Kiao, temperamen Goldie jauh lebih arogan. Untungnya dia adalah kakak ipar, jika ini wanita lain. Mungkin dia sudah kabur. Tapi dengan mengandalkan wajah tampan Golden Ye, jangankan dibilang arogan, kalaupun dia bilang tidak ada hati, selama dia tidak menolak, wanita mana yang tidak akan mendekatinya. Benar-benar kesal jika dibandingkan dengan manusia. Apa yang sedang kalian lakukan? Sebuah suara dingin terdengar di dapur. Audrey Han dan George Kiao menoleh secara bersamaan. Melihat Golden Ye yang bersandar di depan pintu dapur dengan tangan yang dilipat depan dada dan sedang menatap tajam mereka berdua. George Kiao menyadari kalau dirinya begitu dekat dengan kakak ipar, membuat suasana hati Goldie sangat tidak stabil, apalagi tatapan matanya yang hampir saja menelannya. Hihi. Kami tidak melakukan apapun, aku hanya menanyakan resep makanan kepada asisten kamu saja, untuk apa kamu merasa tegang seperti itu? Setelah selesai bicara George Kiao sengaja mengedipkan mata kepada Golden Ye. Dia masih pura-pura memasang wajah seperti ini di hadapan wanita yang dia sukai, maka George akan sengaja untuk memancingnya, lalu ingin melihat adegan dia membongkar penyamarannya sendiri. Di mata George Kiao, Golden Ye selalu menjadi orang yang dingin dan diam, dia tidak pernah memandang siapapun. Mungkin karena sikap buruknya membuat George tiba-tiba ingin melihat Golden terlihat kacau dan kehilangan akal sehat karena seorang wanita. Jika dipikirkan, hal ini cukup mengasyikkan. Ketika memikirkannya, tatapan mata George Kiao terlihat semakin bangga, lihat saja bagaimana cara aku membongkar sandiwara kamu ini. Lalu saat ini ponselnya berbunyi. Terlihat jelas ekspresi wajah bangga pada George Kiao seketika berubah menjadi sedih setelah menerima panggilan telepon ini. Pria tua. Sial. Kenapa pria tua itu bisa menghubunginya pada waktu seperti ini? George Kiao melihat Audrey Han sekilas, lalu mengangkatnya, kakek. George Kiao, cepat pulang sekarang juga. George Kiao. Tunggu. Kakek, kesalahan apa yang aku lakukan hari ini? Kenapa kamu langsung memarahi aku ketika aku mengangkat teleponmu?
Dia memikirkannya dengan jelas, sepertinya dia hari ini tidak melakukan hal buruk apapun. Lalu berita tentang dirinya juga sudah banyak berkurang, mengapa kakeknya langsung marah kepadanya ketika mengangkat telepon itu. Kamu masih berani tanya apa kesalahanmu? Sekarang kamu di mana? Apakah kamu keluar membuat masalah lagi? Dasar kamu ini. Kapan kamu bisa berubah hingga membuat aku tidak khawatir lagi denganmu? George Kiao benar-benar bingung, karena dia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi kakeknya langsung memarahinya balik telepon, selain itu dia juga tidak memberinya sebuah kesempatan untuk menjelaskan sama sekali dan tidak mau mendengar penjelasan darinya. Bocah tengil, jika kamu tidak muncul di hadapan aku dalam waktu setengah jam, maka jangan salahkan aku kalau aku memblokir kartu bank kamu. Kakek, kenapa tiba-tiba? Tut. Orang itu telah memutuskan sambungan telepon itu. George Kiao masih terlihat bingung sambil berdiri di sana. Golden Ye yang melihat adegan ini terlihat sangat senang, lalu mencibirnya, jika dilihat dari ekspresi wajahmu, sepertinya kamu tiba-tiba ada urusan. Groge Kiao yang awalnya masih terlihat bingung karena tiba-tiba kena marah tanpa melakukan kesalahan apapun, sekarang akhirnya sudah mengerti saat melihat tatapan mata Golden Ye. Ini semua pasti ulah Golden Ye. Sial. Dasar brengsek. Ternyata dia berani mengkhianati dirinya hanya demi seorang wanita. Ada apa? Namun Audrey Han melihat ke arah George Kiao dengan aneh, siapa yang menghubungi kamu tadi? George Kiao sudah kembali sadar, lalu tersenyum berkata, tadi kakek meneleponku dan mengatakan ada urusan penting, jadi aku sepertinya tidak makan malam di sini. Setelah selesai bicara, George menunjukkan ekspresi wajah yang menderita. Apa aku besok masih boleh meminta makan di sini? Audrey Han. Dia menganggukkan kepala, tentu saja boleh. George Kiao langsung tersenyum, ini kamu yang katakan sendiri, aku besok akan datang lagi. Hari ini. Cih, sudahlah. Setelah selesai bicara, George Kiao memberikan tatapan bangga kepada Golden Ye. Kamu hari ini tidak membiarkan aku minta makan, maka besok aku akan pergi memintanya. Yang jelas hari masih panjang, dia masih bisa mencari kesempatan untuk membongkar sandiwaranya. Setelah George Kiao berpamitan dengan Audrey Han, dia pun bersiap untuk pergi. Tapi Golden Ye yang mengantarnya keluar, jadi George pun menahan pintunya. Goldie, kamu benar-benar menjijikkan, kamu bahkan mengadu kepada kakek aku. Golden Ye mengangkat alisnya, menjijikkan. Sepertinya ini tidak sebanding dengan rasa tidak tahu malu darimu. George Kiao langsung menggertakkan giginya saat mendengar ini, aku tidak tahu malu. Masih tidak tahu siapa yang tidak tahu malu, jelas-jelas kamu ingin menetap untuk makan malam di sini, tapi sengaja mencari alasan untuk mengambil pakaian. Kata-kata ini membuat Golden Ye menggerutkan alisnya, lalu tanpa sadar menatap mata George Kiao dengan tajam. Jika dilihat dari ekspresi wajahnya, George Kiao langsung tahu kalau dirinya sudah mengatakan ke titik intinya, lalu dia mencibirnya dan terus memanasinya. Setelah sangat mahal, seorang penerus Yuchis Corp ternyata bisa mengatakan sebuah setelan sangat mahal. Kenapa aku tidak pernah melihat kamu begitu perhitungan saat menjahit sebuah setelan jas? George Kiao sengaja mempersulitnya saat mendapatkan kesempatan itu. Dia tidak bisa menetap di sana untuk makan malam, jadi tidak masalah jika dia balas dendam dengan mengatakan beberapa kata yang menusuk hati, kan? Apa sudah selesai bicara? Siapa sangka ekspresi wajah Golden Ye bisa kembali seperti semula dengan cepat. Dia melihat ke arah George Kiao yang ada di depan pintu, berkata, kalau sudah selesai bicara, maka pergilah. Lalu dia langsung menutup pintu itu. George Kiao berdiri dengan jarak dekat, sehingga hidungnya hampir saja tertabrak dengan pintu. Hal ini benar-benar membuatnya marah hingga berteriak dari depan pintu. Bersambung.